Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan kebenaran firman Allah. Tentunya kita perlu firman Allah dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu yang mengajar, menuntun, dan membimbing kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita jauh ke dalam untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita ingin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami ingin menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita perlu sekali yang namanya kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena tuntunan firman Allah lah yang membawa kita menuju kepada kekekalan atau kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tentunya kita tahu bahwa hari-hari ini di dunia ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, persoalan, rintangan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita, tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu memegang kebenaran firman Allah. Dan firman Allah yang ingin saya sampaikan saat ini tentu berkaitan dengan apa yang terjadi hari-hari ini di dunia ini, yaitu berbicara tentang masalah dan persoalan yang luar biasa. Tentunya firman Allah yang saat ini saya ingin sampaikan berbicara tentang proses, atau saya boleh kasih tema menghargai proses. Dan tentu untuk menghargai proses kita perlu tetap kuat, tetap siap menghadapi setiap rintangan, setiap cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Dan salah satu contoh yang saya ambil dalam kebenaran firman Allah, yaitu seorang tokoh yang luar biasa, bagaimana dia dipakai Tuhan menjadi orang yang berhasil, ya, menjadi seorang penguasa, ya, karena kehidupannya, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya dengan baik, melewati setiap proses-proses yang tentunya selalu datang dalam kehidupannya. Mungkin saudara tahu, yaitu Yusuf. Kita tahu Yusuf, dia adalah seorang yang sangat berhasil dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya rindu kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang pertama di sini firman Tuhan berkata, di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama di sini firman Tuhan berkata, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Sampai di situ, saudara, kalau kita melihat secara garis besar kisah daripada Yusuf ini, bagaimana kehidupannya, seperti tema yang saya boleh angkat tadi, dia menghargai setiap proses hidup. Dia melewati setiap proses dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan. Yang pertama, dia harus menghadapi cobaan atau persoalan dalam lingkungan keluarganya. Ya, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya yang kita tahu Yakub. Yakub sangat menyayangi dia, tentu karena perilakunya yang baik, sikapnya yang baik. Tetapi di dalam kekeluargaan, Yusuf juga dicobai. Yusuf juga menghadapi masalah. Bagaimana suatu keluarga yang kita tahu, kekeluargaan harus mempunyai kesatuan, kebersamaan, saling bergandeng tangan. Tetapi di sini yang kita lihat dari cerita Yusuf, bahwa Yusuf mendapat penolakan dari saudara-saudaranya. Artinya, penolakan yang saya maksudkan adalah dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya ingin membunuh dia, dan pada akhirnya saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir.
Ini yang dihadapi oleh Yusuf, cobaan yang luar biasa, proses yang luar biasa. Bagaimana satu keluarga, dalam lingkungan keluarga, dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sebagai manusia normal, tentu Yusuf pribadi mengalami yang namanya goncangan, cobaan dalam kehidupannya. Bagaimana dia tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Tetapi di sini yang kita bisa ambil poin penting dalam kehidupan Yusuf ketika dia berada dalam lingkungan keluarga adalah dia adalah orang yang tetap setia. Dia adalah orang yang tetap dengaran pada tugas dan aturan. Dan dia juga bisa dikatakan adalah orang yang terus bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Kita tahu salah satu tugas yang dia kerjakan, tanggung jawab yang dia kerjakan adalah bagaimana dia setia mengerjakan tugas dari ayahnya, yaitu selalu mengembalakan kambing domba yang luar biasa. Itu adalah tugas yang hebat, yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yusuf. Bagaimana dia setia kepada ayah atau kepada keluarganya. Juga ada satu cerita di mana ketika saudara-saudaranya berada di padang sedang mengembalakan kambing domba, di situ dia melaksanakan tugas yang luar biasa, yang kita tahu bahwa saudara-saudaranya pada saat itu tidak menyukai Yusuf, membenci Yusuf. Tetapi ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk bertemu dengan saudara-saudaranya pada saat itu, satu hal yang luar biasa, saudara. Satu hal yang luar biasa bagaimana Yusuf harus menempuh perjalanan yang begitu panjang, begitu jauh, yaitu dari Sikem, dari lembah Hebron menuju ke Sikem. Itu perjalanan luar biasa jauhnya. Tetapi ketika dia sampai ke Sikem, di mana saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba, saudara-saudaranya tidak ada di situ. Ternyata saudara-saudaranya berada di Dotan. Dan dari Dotan menuju ke Sikem itu juga cukup lumayan jauh, sekitar 20 kilo. Jadi begitu perjalanan yang luar biasa, dia harus melewati rintangan bebatuan yang terjal, mungkin begitu banyak jurang yang luar biasa, mungkin ada binatang-binatang buas dalam perjalanannya untuk sampai kepada saudara-saudaranya. Tetapi itu tidak mengurangi semangatnya, antusiasnya ya untuk melaksanakan tugas pada orang tuanya, daripada Yakub. Dan di sini kita bisa melihat rasa tanggung jawab, rasa dengar kesetiaan Yakub untuk melaksanakan tugas. Itu sangat luar biasa. Apalagi tugas yang dia harus lakukan untuk Tuhan, pekerjaan yang dia lakukan untuk Tuhan, itu pasti lebih luar biasa lagi. Oleh sebab itu poin penting yang kita harus pelajari dalam kehidupan Yusuf, dalam tokoh Yusuf ini, bagaimana di dalam hari-hari ini yang kita lihat keadaan dunia yang silih berganti dengan begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, pergumulan. Kita dituntut Tuhan untuk lebih setia, bertanggung jawab dalam setiap tugas, pelayanan, pekerjaan kita. Lebih setia lagi, lebih dengar-dengaran lagi. Maka saya percaya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita melihat lagi, kita belajar lagi dari tokoh Yusuf ini, bagaimana dia bisa mencapai yang namanya keberhasilan dan menghargai proses tersebut. Yang kedua adalah ketika dia berada dalam lingkungan rumah Potifar. Ya, ketika sudah berada di Mesir dan dia dalam lingkungan ketika dia berada di rumah Potifar. Di situ juga dia diperhadapkan dengan satu cobaan, satu masalah yang luar biasa. Tetapi kita belajar lagi kembali. Di sini kita bisa belajar, kita bisa mengambil poin ketika dia berada di rumah Potifar. Di sini yang saya mau katakan, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menempatkan dirinya baik di hadapan Tuhan. Mengendalikan dirinya baik di pemandangan Tuhan. Menjaga kekudusan kehidupannya layak di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita sudah baca di sini, dalam ayat 39, dalam pasal Kejadian 39, maksud saya ayat yang kedua, di sini Tuhan berkata, firman Allah berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Selanjutnya dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, sampai di situ kita melihat ketika Yusuf berada di rumah Potifar, ya, Yusuf di situ disukai oleh tuannya, diberkati luar biasa. Bukan saja secara pribadi Yusuf diberkati, tetapi di sini kalau kita perhatikan rumah Potifar, bahkan ladang dari Potifar pun diberkati karena kehadiran daripada Yusuf. Artinya kita melihat dalam rumah atau
situasi kondisi dalam lingkungan di rumah Potifar ini Yusuf menjadi terang, artinya dia menjadi berkat. Tetapi ketika dia menjadi terang, menjadi berkat, bukan berarti dia lepas dari yang namanya masalah, bukan berarti dia lepas dari yang namanya cobaan dan rintangan. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayatnya yang ke-6, Kejadian 39 ayat yang ke-6, di sini firman Tuhan berkata, segala milik diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Perhatikan ayat ke-7, di sini firman Tuhan berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dan dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Sudah perhatikan, saya lompat terus ayatnya yang ke-9, di sini firman Tuhan berkata, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, ini merupakan suatu cobaan, suatu masalah di dalam kehidupan Yusuf, ya. Merupakan suatu cobaan, suatu masalah dalam kehidupan perjalanan hidup Yusuf, atau saya katakan proses yang harus dialami oleh Yusuf. Karena kalau saudara perhatikan di sini dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu terus membujuk Yusuf. Nah, ini saudara, kalau kita perhatikan, ya, ini suatu cobaan yang luar biasa, ya, suatu cobaan yang luar biasa. Bagaimana godaan terus datang dalam kehidupan Yusuf, ya. Perempuan terus membujuk Yusuf. Secara kehidupan normal manusia, pasti kehidupan Yusuf tergoncang. Tetapi kalau saudara melihat dari perjalanan hidup Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, ya, dia terus setia kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, ya, terus mengandalkan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 9 bagian terakhir, di sini firman Tuhan berkata, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Di sini kita bisa melihat rasa takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan Yusuf. Ya, artinya di sini dia mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Ya, dengan tidak mau berbuat dosa, tidak mau hidupnya kompromi dengan dosa. Ya, dengan kejahatan yang luar biasa. Artinya dia mempunyai hubungan yang terus ada dengan Tuhan, menjaga hidupnya kudus dan layak di hadapan Tuhan. Tentunya berbicara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, tentu juga kita harus menjaga kehidupan kita, membawa kehidupan kita lebih baik. Mungkin kadang-kala silih berganti cobaan datang dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, mungkin saudara pribadi lepas pribadi mempunyai masalah. Tapi ingat, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup berharap kepada Tuhan, saya percaya segala sesuatu seperti firman Tuhan katakan, bagaimana Yusuf disertai Tuhan dan segala sesuatu dibuat berhasil. Itu pun akan ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Keberhasilan, kesuksesan akan datang dalam kehidupan kita. Tapi yang terutama yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa mengendalikan, membawa diri kita, bertanggung jawab, ya, atas setiap tugas yang Tuhan berikan, atau kepercayaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita laksanakan dengan baik. Saya percaya segala sesuatu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terbaik, masa depan yang terbaik, Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayat yang ke-39, ya, rahasia daripada keberhasilan Yusuf, saudara. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-39. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-39, kebenaran firman Tuhan berkata, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadaku, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, saudara-saudari di sini sangat jelas. Firman Tuhan berkata, ya, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini rahasia daripada kehidupan keberhasilan Yusuf. Dia adalah orang yang bijaksana, berakal budi dalam setiap dia menjalani kehidupannya, bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya dalam lingkungan, dalam situasi, kondisi apapun.
dia bisa melewatinya. Karena apa saudara? Dia menghargai setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau Yusuf berani melakukan hal itu, dia tidak sendirian, tetapi dia bersama dengan kuasa Tuhan. Dia bersama dengan kuasa Roh Allah yang selalu menyertai kehidupannya. Dan ini terbukti firman Allah katakan kalau kita mundur di dalam ayat yang ke-38 ya. Kejadian 41 ayat 38 di sini firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang dipenuhi Roh Allah. Di sini sangat jelas, dia adalah orang yang penuh dengan Roh Allah, memiliki kuasa Allah, kuasa Tuhan, sehingga tuntunan Tuhan ada dalam kehidupannya, bimbingan Tuhan ada dalam kehidupannya, sehingga dia mempunyai keberhasilan yang luar biasa. Sehingga dia mempunyai kesuksesan yang luar biasa. Saya percaya di hari-hari ini, dalam dunia ini yang kita tahu penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan ya, kita tidak lepas dari masalah, pergumulan. Tetapi ingat, kembali dalam firman Tuhan, kalau kita mau takut akan Tuhan, berpegang kepada Tuhan, melakukan tugas apa yang menjadi mau dan keinginannya Tuhan yang kita harus kerjakan, saya percaya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Karena apa? Kita berserta dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita memiliki kuasanya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari dimanapun saudara berada, yang berada di rumah, pegang firman Tuhan dalam hidupmu, tetap setia mengandalkan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab Tuhan selalu beserta dengan saudara. Puji nama Tuhan. Renungan firman Allah sampai di sini. Biarlah kebenaran firman Allah ini, renungan ini bisa memberkati saudara-saudari yang ada. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang luar biasa seperti Engkau, di mana pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah kekuatan kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang kami sudah dengar terus ada dalam kehidupan kami, terus tinggal dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami harus menjadi orang yang selalu setia dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kami ya Tuhan, terutama tugas pekerjaan-Mu. Juga kami boleh menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kami, membawa diri kami lebih baik ke depannya sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami percaya firman-Mu sudah tinggal dalam kehidupan kami dan kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami saat ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.